Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi tadi kan penjelasan relevance feedback secara bahasa sehari-hari sudah dijelaskan ya, sebuah interaksi antara pengguna dan sistem gitu, secara bersama-sama dia mencari sebuah masalah yang untuk menentukan query yang tepat untuk menggambarkan sebuah kebutuhan informasi. Nah, permasalahan di sini yaitu user itu sulit menemukan query yang akan digunakan untuk mengambil dokumen-dokumen tertentu. Jadi banyak user itu kalau nyari sebuah kata kunci, contohnya aja sepeda gitu ya. Jadi kalau kita ketik keyword bike, di bike itu banyak, ada yang digambar search berdasarkan image, itu ada yang hanya gambar sepeda yang ada di dalam sebuah buku gitu. Terus ada juga gambar sepeda motor gitu, atau gambar-gambar GP, motor-motor GP. Nah, tidak sesuai atau tidak relevan dengan apa yang kita cari. Oleh karena itu ya dibutuhkan cara menggunakan relevance feedback ini. Tentu menggunakan relevance feedback ini menggunakan banyak algoritma ya. Jadi kita di sini disinggung menggunakan algoritma. Salah satunya ya yang yang saya pahami itu ada algoritma namanya BM25. Itu yang memang sudah, itu biasanya BM25 itu untuk mensortir ya sebuah buku ya, e-book, itu biasanya menggunakan algoritma itu ya, untuk pemrosesan yang digunakan untuk menguatkan hasil pencocokan lah ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa tuh pencocokan, similarity ya, terhadap dokumen-dokumen berdasarkan query-query yang dicari. Nah, selanjutnya hasil dokumen tadi ya yang di retrieve itu selanjutnya dianalisis. Dianalisis melalui relevansinya untuk memperbaiki query sehingga dihasilkan dokumen yang relevan. Tuh. Jadi kalau kalian mencari kata kunci gambar deh, itu kalau nggak sesuai terus pengen kalian sesuaikan, nah itu menggunakan teknik dengan namanya itu relevance feedback. Itu nanti kita ada contoh menggunakan Visual aja yang lebih mudah nih. Nah di sini dijelaskan bahwa relevance feedback itu yaitu teknik di mana pengguna dapat memberikan feedback terhadap hasil pencarian dokumen sebelumnya. Dari katanya aja sudah paham lah ya, relevance feedback, gitu kan. Dari kata relevance feedback aja kalian sudah bisa membayangkan itu yang dimaksud seperti apa. Nah, di sini dicontohkan yaitu pengurutan jumlah dokumen yang dikembalikan berdasarkan query yang dihitung menggunakan metode BM25. Ini contoh aja ya metode BM25 ini. Ini biasanya menggunakan e-book. Selanjutnya pada proses relevance feedback itu akan mengubah query awal menjadi query baru yang menggambarkan lebih jelas mengenai kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Seperti yang dicontohkan tadi ya. Jadi kalau kalian mencari sebuah query, kalau kalian tidak sesuai dengan query yang kalian inginkan, tentunya menggunakan relevance feedback ini yang bertujuan untuk meningkatkan recall dan precision. Ya, recall dan precision sudah dipelajari ya minggu lalu.
kita masih perhitungan menggunakan manual berdasarkan sebuah informasi dari dokumen-dokumen relevan yang diidentifikasi oleh penggunanya. Jadi setelah adanya recall, precision, dan akurasi itu dibutuhkan sebuah relevance feedback untuk memperkuat kembali gitu. Memperkuat kembali sistem perhitungan yang sudah dikerjakan. Gitu. Ya, jadi akurasinya itu ada beberapa tingkatan akurasi. Nah, di sini ada proses manual ya, proses manual relevance feedback-nya. Jadi di sini ini ada user dan sistem. Jadi dari user dan sistem ini dibutuhkan sebuah query. Jadi kalau untuk proses mengubah query itu tentunya kalian menambah kata-kata. Kalau kata-kata ya, kalau kata-kata itu atau dokumen ya atau kata itu dibutuhkan dari cari kata-kata dari dokumen relevan yang ada ya menurut kalian yang mana. Selanjutnya menghilangkan kata-kata yang tidak berguna tadi. Ini proses manual relevance feedback-nya. Terus dari hasil tadi, dari query yang sudah dibuang kata-katanya, itu lakukan kemiripannya terhadap dokumen yang relevan dan tidak relevan. Nah, ini adalah contoh dari proses mengubah query. Nah, jadi dari user tadi dibutuhkan sebuah query ya ke sistem kan ya. Jadi dari sistem ini balik lagi ke retrieve dokumen. Jadi jenis umpan balik ini ya, di mana dilakukan ini secara manual oleh pengguna dengan si pengguna ini memiliki dokumen-dokumen yang sesuai. Selanjutnya digunakan sebuah proses yang akan digunakan lah ya untuk proses selanjutnya. Jadi ada query, kita masukkan query-nya ke sebuah sistem, dari sistem feedback lagi jenis ke umpan baliknya lah ya bahasa Indonesianya ke retrieved dokumennya, terus dari user lagi ke relevance feedback ke sistem lagi, terus dari sistem itu mendapatkan sebuah hasilnya atau resultnya. Oke, ini adalah contoh ya proses dalam manual relevance feedback ya. Jadi kalau secara manualnya itu seperti ini proses relevansinya itu. Nah selanjutnya ini adalah contoh relevance feedback arsitektur. Ini kalau menggunakan sebuah sistem ya, sistem IR, query string ya pertama ya dari si user ini masukkan sebuah query string. Jadi dari query string itu lanjut ke query reformulation ya. Maksudnya itu ke formulasi ulang ya. Itu permintaan ke formulasi ulang, selanjutnya itu ke revisit query ya. Melanjut ke bagian revisi di query-nya. Selanjutnya masuk ke sistem IR-nya. Jadi sistem IR ini dia mengolah. Olahannya dari mana ya? Dari algoritma yang sudah dilakukan. Jika kalian menggunakan beberapa algoritma, ya algoritma itu yang diolahnya. Nah, ini adalah dokumen korpusnya. Ya, ada dokumen korpus. Ya, dimasukkan ke sistem IR ini. Selanjutnya di rank dokumen. Di rank dokumen ini bisa menggunakan TF IDF, ya, bisa VSM,
Sebelumnya kan sudah pernah disinggung juga ya, dan sudah pernah kalian kerjakan juga. Nah, begitu pun ini juga. Nah, selanjutnya dari sini ya ke balik lagi ke query reformulation tadi. Jadi dari sini tuh kalian banyak sebuah cara-cara ya, untuk melakukan rank dokumen menggunakan relevance feedback ini. Nah, jadi query reformulation ini nanti dia mendapatkan feedback ya. Balik dari feedbacknya dari mana ya? Dari user lagi. Ketika user melakukan query ya, melakukan pernyataan gitu, permintaan atau pencarian gitu ya, langsung diolah nih ada sebuah sistem di sini. Nah, terus kurang sesuai nih dengan si usernya, dia lakukan relevance feedback itu. Nah, kalau udah sesuai ya dia ke feedbacknya ini, oh ternyata menggunakan relevance feedback arsitektur ini ya sesuai gitu dengan permintaan yang dibutuhkan oleh sebuah user. Tuh, ini contoh arsitektur ya, gambaran pada relevance feedback. Nah, ini kita buat code-nya lah ya, contohnya. Jadi di sini yaitu tanpa input eksplisit ya. Eksplisit, ada yang tahu eksplisit? Ada yang tahu nggak? Eksplisit itu penyampaian ya, penyampaian secara langsung gitu. Tanpa itu dari user. Selanjutnya hanya diasumsikan dokumen yang diperoleh pada top N. N itu yaitu banyaknya dokumen. Selanjutnya ya banyaknya dokumen yang relevan ya, dan digunakan untuk membentuk query yang baru. Selanjutnya ambil top banyaknya dokumen ini. Dan dari semua kata-kata pada dokumen tersebut ambil top T-nya. Urutkan kata-kata menunjukkan cara kata-kata tersebut diurutkan. Nah, ini contoh psikotnya. Ini N itu adalah banyaknya dokumen yang berisi kata T. F itu adalah jumlah kemunculan kata. Nah, selanjutnya perhitungannya adalah N kali IDF, F kali IDF. Ini kita contohkan saja IDF-nya sudah dihitung ya. Nah, jadi ini perhitungannya sudah selesai gitu kan. Kalau cara perhitungannya kan kalian sudah tahu ya, menggunakan TF, IDF, dan sudah pernah diajarkan juga di UTS juga. UTS quiz sudah disinggung beberapa kali. Kalian juga saya rasa sudah memahami semua. Nah, ini dicontohkan ya, top 3 dokumen itu ada D1. Kita pakai kata-kata aja A, B, B, C, D. Contohkan saja. D2-nya itu C, D, E, A, A. Dan D3 itu A, A, A. Nah, asumsikan IDF dari A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 2, E sama dengan 2. Nah, jadi kita urutkan kan ya. Jadi ada kata itu A, B, C, D, E. Selanjutnya, N ini adalah dokumennya. Jadi kan nih, A. Di sini A, dokumen 1 ada 1 kan ya. A1. Terus D2, ini A-nya 1, kan 1 dokumen dia. D3, A-nya 1. Nih, N, dokumen 1. Begitupun B. B-nya ada berapa? 1. C-nya ada berapa? Ada 2 ya, D1, D2. D-nya ada berapa? Ada 2. D1, D2. E-nya ada 1. Ini di dokumen 2. Selanjutnya, F itu adalah frekuensinya. Ya. Frekuensinya A ada berapa? Kita hitung. A1, 2, 3, 4, 5, 6. B ada 2, 1, 2. C ada 2 juga di dokumen 1, dokumen 2. D ada 2, itu di dokumen 1, dokumen 2. E ada 2,
di dokumen 2-nya. Ya, lakukan N kali IDF. IDF-nya ya, satunya aja di sini ya. A kan sama dengan 1 nih, diasumsikan ya IDF-nya ya. A1, B1, C1, D2, E2. A1 gitu kan. N 3 kali dari sini. A1 3 kali 1 3. B 6 dari mana? 6 kali sini. Jadi asumsikan IDF ini 6 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya B ini 1 dari ini B 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya B frekuensinya 2 kali 1 sama dengan 2. C-nya 2 kali 1 2. F-nya 2 kali 1 2. Itu D pun seperti itu. 2 kali di sini IDF-nya 2 4. 2 kali 2 4. Selanjutnya yang E 1 kali 2 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sampai sini sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Perhitungannya ini udah bisa lah ya. Kalau ini contohnya kan mudah. Sudah paham atau masih bingung? Halo? Tes? Mati nggak ya? Halo, mahasiswa mendengarkan saya? Sedikit, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Mendengarkan ya. Oke. Dengar, Pak. Sedikit paham. Oke. Nanti bisa kalian cari lah ya materi-materinya, kan ada banyak juga, atau nanti bisa ditanyakan saja di grup. Jadi seperti itu. Saya masih belum terlalu memberikan rumusnya ya. Jadi masih bersikapnya dulu. Jadi pelan-pelan dulu saya ajarkan, karena relevansi ini memang butuh banyak cara ya untuk melakukannya. Jadi karena saya lihat dari hasil UTS, ada dari TF-IDF, selanjutnya VSM dan Elasticsearch itu masih ada beberapa lah mahasiswa yang masih bingung sepertinya. Jadi saya ajarkan yang tidak terlalu sulit ke mahasiswa agar semuanya bisa memahami semua ya. Jadi tidak hanya absen mendengarkan lalu udah selesai. Jadi saya harap semuanya bisa memahami minimal secara konsep dan secara ya logikanya kalian bisa memahami. Itu. Nah, jadi ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses relevance feedback. Gitu. Jadi teknik ini adalah berikut contoh teknik yang digunakan untuk meningkatkan sebuah proses pada relevance feedback. Jadi ada jumlah top and dokumen, ya. Jumlah kata yang ditambahkan, teknik pemilihan kata pada feedback, terus ada juga bobot kata, jumlah iterasi, frase, dan kata. Selanjutnya, nah ini ada lagi namanya segmentasi dokumen. Jadi pada segmentasi dokumen itu merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses relevance feedback ini. Jadi kalau setelah relevance feedback itu dilakukan namanya segmentasi dokumen. Jadi banyak sekali gitu tahapan-tahapan yang ada pada IR ini. Ya contohnya ya ketika kalian cari di internet ya apa gitu, mobil gitu, car atau bike atau apapun itu. Jadi di image itu di mesin pencarian itu kan sangat mudah tuh ya ketika kalian mencari kata-kata itu atau source sepatu gitu atau apapun itu ya, sangat cepat ya langsung tampil gitu di image-nya itu. Nah, tapi kan kita harus paham
karena kita belajar mengenai temu kembali informasi, ya kita paham bagaimana sih si mesin pencari itu bisa menemukan kata-kata yang kita cari dan bisa menampilkan sebuah gambar yang kemiripannya itu sesuai dengan permintaan yang kita request gitu, yang kita lakukan gitu. Yang ketika kita request ya itu kok sesuai gitu, kita cari kata laptop muncul, ketika kita cari gambar mobil, motor ataupun itu muncul. Nah, salah satunya yaitu menggunakan teknik-teknik yang pernah kita ajarkan, menggunakan salah satunya ya di relevance feedback ini. Selanjutnya, yaitu dokumen dibagi menjadi beberapa segmen dengan masing-masing segmen berisi maksimal n term. Segmen akan digunakan untuk memilih term sebagai expansion term. Pemilihan segmen dilakukan berdasarkan peringkat teratas dari hasil rankingan sebuah segmen. Segmen yang terpilih kemudian dilakukan penyeleksian expansion term. Ini adalah penjelasan ya mengenai segmentasi dokumen. Nah, ini adalah caranya. Bagaimana sih si segmentasi dokumen ini ya, bisa direalisasikan dengan cara rumusnya seperti apa. Nah, ada beberapa rumusnya. Nah, ini penyeleksiannya ya, penyeleksian expansion term-nya. Nah, tentunya ya yang paling penting ya kalian dapat menentukan IDF-nya dulu, inverse dokumen frekuensinya, baru bisa menentukan term selection value-nya atau TSV-nya ini. Oke, nah pada penyeleksian expansion term ini dilakukan pada segmen teratas ya. Setiap term pada segmen kecuali term yang sama pada query awal yang diberikan nilai bobot berdasarkan TSV. Gitu. Jadi, nah ini IDF-nya R ini yaitu banyaknya dokumen ya, banyaknya dokumen atau banyaknya segmen yang mengandung expansion term ini. R yaitu banyaknya dokumen yang terpilih. Oke, nah di sini yang penting kalian bisa paham dulu rumusnya. Nanti minggu depan kita pelajari langsung ke prakteknya ya. Jadi kita pelajari di sini kita pahami secara penjelasannya dulu aja mengenai relevance feedback itu. Jadi bagaimana sebuah interaksi ya, antara pengguna dan sistem itu ya dapat dilakukan pencarian secara tepat ya untuk menggambarkan sebuah kebutuhan informasi itu. Jadi ya menggunakan ini banyak beberapa rumusnya. Selanjutnya ya, term ini yang memiliki nilai TSV, term select value, dengan n tertinggi kemudian dijadikan expansion query yang digabungkan dengan query awal sehingga menjadi query baru untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Nah, ini adalah rumus ya pada relevance feedback. Oke, ini bisa. Nanti ini bisa kita praktekkan deh ya. Ini pertama kita pelajari rumus-rumusnya dulu aja di sini. Oke, nah di sini juga ada beberapa setelah RF ya relevance feedback, ini sini juga ada RICO algoritma ya, algoritma RICO ya, implementasi RF berdasarkan VSM. Gitu. Nah, jadi ya sama lah ya di sini intinya. Nah, kalau ini dicari berdasarkan mencari relevance feedback itu ya tentunya kalian harus pahami dulu untuk IDF-nya ini, pencarian inverse dokumen frekuensi. Di IDF ini dipastikan perhitungannya itu sudah sesuai. Gitu. Kalau sudah sesuai ya tentunya bisa ke rumus-rumus selanjutnya yang ada di beberapa algoritma ya. Ada juga algoritma
Rokyo ini dan BM25. Nah, sini QM ya, query yang dimodifikasi ya, Q0 itu query awalnya, terus ada alpha, beta, gamma, ya, itu adalah bobotnya. DR itu adalah vektor dokumen relevan yang diketahui. DNR adalah vektor dokumen tidak relevan yang tidak diketahui. Tuh. Jadi ini aja nih materi mengenai relevance feedback. Kalian bisa tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti minggu depan kita belajar langsung ke tekniknya. Sekarang ini saya bagi dua metode ya. Jadi kita belajar mengenai relevance feedback dan nanti di sini ada diskusi mengenai tugas besar kalian. Sebelumnya kalian sudah pernah diskusi belum setelah mata kuliah saya minggu lalu bersama kelompoknya sudah pernah didiskusikan terkait tugas besarnya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, saya juga pasti sudah ini deh, karena kalian sibuk dengan persiapan TA ya dan seminar hasil PKL. Nah, tentunya ini saya kasih waktu ada kira-kira 2 jam lah ya, 2 jam cukup buat diskusi kalian mengenai tugas besar. Ya bisa juga nanti kalian menggunakan ini relevance feedback ini ya, kalau memang kalian ingin membuat tugas besar seperti ini. Nanti bisa ditanyakan ke saya kalau memang masih kurang dimengerti. Ada waktu 2 jam, 2 jam setengah ya, atau 2 jam, 2 jam cukup lah ya, buat kalian membuat Google Meet ya, cara masing-masing kelompok. Kan ini kalian tidak ini kan, tidak satu rumah kan ya, pasti beda-beda semua ya di rumahnya masing-masing kan, tentu di beda kabupaten atau beda kota juga ya, apa masih satu kabupaten satu kota? Beda kabupaten kota semua, beda provinsi ya? Beda, Pak. Beda, Pak. Oke, jadi saya kasih kesempatan ada 2 jam buat kalian diskusi bersama kelompoknya ya. Lanjut diskusi tugas besar ya. Nah, ini perintahnya boleh dicatat. Silakan lanjutkan diskusi pertemuan sebelumnya secara online yang menggunakan Google Meet dan kalian rekam ya untuk proses diskusinya. Nah, selanjutnya rekaman tadi beserta notulen diskusi dikumpulkan di LMS maksimal jam 12 malam. Google Meet dibuat oleh kalian sendiri. Selanjutnya tentukan siapa ketua kelompok dan notulennya. Kirim format Word dengan nama kelompok, dan judulnya. Contohnya kelompok 2, relevance feedback menggunakan algoritma Rokyo. Per kelompok kumpulkan satu aja. Jadi kan 3 orang ya kalian minggu lalu, jadi 1 orang aja. Jadi kumpulan ide tadi yang diusulkan pada pertemuan sebelumnya, lakukan ide yang benar-benar yang akan kalian implementasikan menjadi tugas besar dari ide tersebut. Selanjutnya didiskusikan alasan yang lebih detail kenapa ide tersebut akan kalian lakukan. Selanjutnya notulen wajib menuliskan detail alasan mengapa ide tersebut akan kalian jadikan sebagai tugas besar. Ya, jadi gambarkan alur itu menjadi nilai tambah buat kalian. Itu ya. Ini nanti PPT-nya akan saya save di LMS. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Kalian langsung buat Google Meet ya. Diskusi masih banyak waktu, saya tunggu. Selanjutnya nanti akan saya koreksi hasil diskusi kalian dan akan menjadi penilaian keaktifan, penilaian tugas kalian. Oke, sampai sini.
Nggak ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, kalian diskusi aja per kelompoknya. Nanti absen akan saya share aja di WhatsApp-nya. Silakan kalian di ini aja, scan barcode-nya aja di WhatsApp grup. Oke, silakan diskusi per kelompok ya. Ini akan saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.